ini Masih aman sehat sih, kan? dia Ya, Mas. ganda. Masih aman kok, masih bisa terkendali. Oke, alhamdulillah. Kita mulai ya, Mbak ya. Oke. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam teman-teman. Selamat malam untuk narasumber kita malam hari ini yang sangat cerah dan sangat semangat, yaitu Mbak Cita Pradita dari Prodi Bimbingan Konseling atau BK 2020 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dengan saya sendiri, Muhammad Ali Darmawan dari Prodi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan 2020 Universitas Negeri Yogyakarta yang akan menemani teman-teman sekalian dalam sharing session malam ini. Oke, teman-teman. Udah pasti nungguin banget nih kan. Bimbingan konseling. Ini salah satu prodi yang peminatnya banyak banget ya, Mbak ya. Bener ya? Peminatnya banyak banget ya, Mbak ya? Iya, bener banget. Yang ya kita tahu bimbingan konseling memang asik ya, bisa dibilang asik juga ya Mbak ya. Lingkungannya bimbingan konseling ini memang keren, asik, pokoknya bisa kita simak nanti buat teman-teman yang benar-benar kepo tentang apa itu bimbingan konseling, gimana bimbingan konseling, pelajarannya, prospek kerjanya gimana, nanti check it out. Pokoknya yang pasti teman-teman kira. Oke, buat Mbak Cita, Pradita, waktu dan tempat saya persilakan untuk sharing sessionnya. Terima kasih. Silakan Mbak. Oke, terima kasih Kak Ali atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Enggak apa-apa. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Sound mic enggak apa-apa. warahmatullahi wabarakatuh, Kakak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih buat yang on mic menyalakan mikrofon on mic terus menjawab salam saya. Saya apresiasi. Semuanya selamat malam. Malam, Kak. Ya, selamat malam. Sini saya Cita Pradita sebagai narasumber malam ini. Mungkin boleh lanjut Kak slide-nya. Oke, sesi pertama itu izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu karena tak kenal maka tak sayang. Kalau ada yang tak kenal maka kenalan. Oke, me, myself, and I. This is about me. Cipta Pradipta. Lahir, Magetan, 7 Februari 2003. Oke, salah tulis. Ya, benar itu 7 Februari 2003. Jadi aku yakin pasti di sini kalian mayoritas seumuranku. Jadi kalau menyebut diriku kakak itu rasanya ya Allah aku tua sekali. Padahal kita seumuran. Ya, lalu kalau WA pasti di grup sudah bisa dicari lah ya. Terus itu Instagram saya boleh di follow kakak_cipta. Ya Allah aku norak banget ya pakai ada kakaknya. Tapi ya itu males ganti. Lalu riwayat pendidikan. TK-nya nggak penting sih. Tapi jadi nggak tak tulis. Jadi saya SD-nya di SD Muhammadiyah 1 Magetan. Itu kurang satu ya tadi. Lalu saya lanjutkan. Bentar, ini tempatku aja Bang. Oke, sudah. Lalu saya melanjutkan pendidikan di SMP ISPSM Magetan. Itu ISPSM itu di Kediri juga ada, tapi baru SD-nya, numpang promosi ya. Lalu selanjutnya saya di SMA Negeri 1 Magetan. Dan sekarang alhamdulillah di Universitas Negeri Yogyakarta. Masih menempuh pendidikan. Next. Oke. Ya karena aku tipe orang yang nggak bisa basa-basi, jadi kita to the point aja ya. Ini mungkin yang paling kalian tunggu-tunggu yaitu cerita tentang bagaimana aku bisa masuk ke BK UNY. Road to UNY. Jadi yang paling pertama, seleksi pertama itu jelas kalian semua pasti tahu, itu SNMPTN. Bentar aku lupa, N-nya apa ya? Ya itu pokoknya. Seleksi nasional itu lah. Itu sebelumnya aku mau jujur, aku dulu enggak masuk kuota SNMPTN, soalnya harus kuakui, aku dulu waktu kelas 11, kan aku masuk organisasi pramuka. Nah, di situ tuh aku terlena sama organisasi, jadi kayak, ya sih tugas dikerjakan, tapi kayak enggak ada recall materi, jadi
kayak di kelas tuh ya yang penting aku ikut kelas, aku dapat presensi, terus kerjain tugas, ngumpulin tugas, ikut ulangan, penting nggak remet gitu. Jadi kayak ya udahlah ya. Jadi aku terlena sama organisasi karena ya nggak bisa dipungkiri organisasi tuh asik banget. Buat yang ikut organisasi pasti tahu maksudku. Jadi oke, itu SNMPTN aku nggak masuk kuota, jelas gak bisa daftar, jelas gak keterima SNMPTN. Terus selanjutnya itu aku ikut SPAN PTKIN. Sebelumnya aku mungkin di sini ada yang belum tahu SPAN PTKIN itu apa. Jadi SPAN PTKIN itu kayak SNMPTN, tapi punyanya Kementerian Agama. Jadi kalau SNMPTN itu kan kalian bisa apa ya, kan itu kayak Kemendikbud kan, yang di bawah Kemendikbud kan ada LTMPT yang buat ngurusin. Nah itu kalau SPAN PTKIN itu yang mengurus itu di Kemenak. Jadi kalau SPAN itu tuh apa ya, kayak SNMPTN lewat apa masuk UIN, IAIN, SAIN, yaitu 3 itu. Kok yang ada embel-embel Islam negerinya itu lewatnya SPAN PTKIN. Jadi kalau mau masuk apa yang kayak UIN, STAIN, terus IAIN pakai rapot tuh lewatnya SPAN PTKIN. Dan harus tak kasih tahu kalian SPAN PTKIN itu sifatnya nggak kayak SNM. Jadi kalau SNM itu kan semuanya di data. Terus kayak kalian seleksi sama sekolah. Kalau SPAN itu tuh modelnya kayak siapa yang mau daftar, silahkan mendaftarkan diri. Jadi nggak semuanya tuh mungkin minat buat SPAN. Tapi itu sebuah peluang. Jadi kalau saranku diambil aja buat jaga-jaga. Kan rezeki nggak ada yang tahu. Terus tuh SPAN PTKIN tuh aku daftar, ketolak juga. Karena mungkin emang nilai rapotku tidak sebaik yang lainnya. Selanjutnya tuh SBMPTN. Sini sebelum SBMPTN itu kan kita tes dulu kan ya, yang UTBK, yang ujian tulis berbasis komputer. Nah itu kalau angkatanku dulu itu kan pertama dibilanginnya kalian bakal TPF sama yang TKA, yang kayak mata pelajaran peminatan berdasarkan jurusannya. Tapi setelah itu yang pas mendekati jam bulan-bulan UTBK sekitaran Maret, April gitu kan, kita pandemi, jadi UTBK kan digantung. Nah itu setelah pas masa digantungnya itu kan dikasih pemberitahuan lagi kalau sistemnya diubah jadi TPS aja, yaitu sebuah keberuntungan buat angkatanku. Jadi kalau buatku pribadi ya, pandemi itu ya mungkin bencana juga, tapi juga ada berkah di baliknya gitu. Jadi kan semuanya tuh yin and yang, ada dua sisi mata koin, nggak selalu ngerugiin juga, jadi ada untungnya gitu kok buatku pribadi. Ya di sini di SBMPTN tuh aku pilihan pertama dulu apa ya? Oke, itu pilihan pertamaku psikologi UGM. Kenapa kok UGM? Sebenarnya aku cuma pengennya tuh, aku pengen kuliah di Jogja, titik. Apapun universitasnya. Terus aku tuh tipe orang yang lebih fokus ke jurusannya, jadi bukan unive. Aku emang dari dulu minat kayak ke psikologi sama kok yang berbau kejiwaan gitu. Jadi, makanya tuh dulu pilihan pertamaku psikologi. Kenapa kok di UGM? Ya karena ibundaku yang menyuruhku. Ya aku tuh tipe anak yang berusaha berbakti, jadi kayak your wish is my command, mom, gitu. Ya dan di sini aku juga ketolak soalnya aku dulu berpikiran UGM kan ya istilah masuk top 3 lah ya. Dan itu aku mikir pasti nggak banyak yang milih, soalnya nggak banyak yang berani milih gitu loh mungkin. Dan ternyata itu adalah pikiran 50.000 sekian orang juga. Kan biasanya tuh kalau yang top 3 apa top peminat SBM terbaik itu kan biasanya UB, UNS, yaitu pokok. Nah itu kan biasanya UB sih paling banyak lah. Makanya aku mikir paling top 3 yang kayak TB, UI, UGM paling sepi. Yaudah aku daftar. Ternyata 50.000 orang juga berpikir seperti itu. Jadi ya zong. Jadi SBMPTN aku juga ketolak. Soalnya tuh dulu nilai TBK aku berapa ya? 600 lebih dikit gitu kayaknya. 600-an pokok. Kayaknya nggak dari 650. Itu ketolak guys. Jadi kalau kalian mau main aman tuh nggak tahu sih tahun ini TPS TKA ya. Kalau TPS TKA sih 600-700 itu udah keren sih. Tapi kalau TPS doang ya kalau bisa 800-900 sih. Itu amannya terjamin.
Ya, oke, jadi SBMPTN aku ketolak ya. Terus habis itu ada UMPT KIN. Nah, UMPT KIN itu kayak SBMPTN versi punya Kemenak. Jadi ya buat masuk ke UIN, ya IN, STAIN gitu. Itu kalau mau masuk lewat jalur tes itu pakai UMPT KIN. Tapi kalau UMPT KIN tahun kemarin itu apa ya? Kalau UTBK kan TPS doang. Lah kalau UMPT KIN itu TKA-nya juga diadakan. Jadi kayak mereka nggak peduli sama pandemi. Jadi pokok kalian ada TKA. Jadi oh iya sebelumnya aku itu kan dulu SMA-nya IPA. Nah ini kan aku masuk BK. Jadi aku ini murtad dari itu jurusanku. Aku lintas jurusan masuknya sosum. Jadi pas di UMPTKN tuh jadi aku harus belajar kayak materi-materi sosum, yaitu ala kadarnya sih. Dan sebuah keuntungan juga buatku di UMPTKIN itu selain nilai ujiannya itu tuh ditambahin nilai rapot dari kelas 10 enggak, dari semester 1 sampai semester 4. Dan aku berani bilang kalau itu semester 1 aku tuh nilainya alhamdulillah ya lumayan lah 10 besar. Terus tapi kalau kelas 11-nya meskipun naik turun ya lumayan lah. Tapi jadi pas seleksi UMPTKIN tuh pilihan pertama aku kan bimbingan konseling Islam UIN Jogja, yang itu UIN Sunan Kalijaga. Ya emang dasarnya pengen kuliah di Jogja sih. Nah itu alhamdulillah aku keterima. Ya itu alhamdulillah banget sih. Itu tahu nggak sih rasanya kalian tuh ketolak SNM, SPAN, UTBK juga ketolak. Terus tiba-tiba pas udah hampir mutung tuh, itu aku pas buka pengumuman tuh kayak percaya nggak percaya sih, kayak sebuah bahagia banget tuh begitu aku ketahu kalau aku keterima yang UMPTKIN tuh, aku langsung main sama kakak kelasku. Rasanya kayak melampiaskan kebahagiaan itu. Lanjut teh. Tapi di lain sisi meski orang tua aku udah tahu aku keterima yang UMPTKIN, itu kan pas ketolak UTBK kan aku langsung kayak ikutan yang mandiri. Mau dari universitas apapun tuh tak ikutin. Yang negeri sih tapi kemarin tuh kayak aku daftar UNES, UM, Universitas Malang, Universitas Semarang, Universitas Negeri Semarang, terus Universitas Brawijaya, apa lagi? Sih itu doang. Terus sama UNY. Ini UNY sih yang paling penting. Nah, ini kan 4 ini. Itu yang UNES, UB, sama UM tuh aku pakai rapot. Dan itu aku pilihan pertamaku psikologi. Ya, psikologi soalnya di 3 kampus ini psikologinya kan akreditasinya udah A kan. Terus pilihan keduaku apa ya kemarin? Lupa. Pokoknya pilihan pertamaku psikologi. Nah, terus kalau yang di UNY itu kan pilihan pertamaku BK. Soalnya emang waktu itu BK-nya yang akreditasi A, sedangkan psikologinya masih B atau belum diakreditasi ya, lupa aku. Masih B kan ya? Ya itu pokok intinya aku ambil BK karena ya akreditasinya A, dan ya itu sih akreditasi. Dulu aku dibutakan oleh akreditasi. Dan apa kata ibu? Ya, terus itu aku di 4 kampus ini kan. Itu sebenarnya kan kalau yang 3 yang selain UNY itu aku pakai yang jalur rapot. Jadi nilai rapot anak IPA terus diikutin. Oke, maaf adikku lagi berisik. Udah gede pada malu-maluin. Nah itu, ini bagaimana? Oh iya, yang mandiri. Itu yang 4 itu kan. Itu aku pakai rapot, dan yang di UB sama UNES aku ketolak. Yang UM kayak keterima. Tapi karena keduluan UNY, dan karena aku emang pengen di Jogja, jadi yang tampil kan UNY. Itu kalau UNY dulu kan aku pakai yang tes. Jadi di UNY itu mandirinya ada prestasi, tes, sama nilai UTBK. Prestasi tuh biasa seleksinya tuh di akhir-akhir akhir-akhir semester 5 gitu loh. Kayak biasa sih bulan-bulan ini, harusnya ini bulan apa, Januari. Berarti paling sekitaran Februari, Maret, April. Jadi kalau kalian punya sertifikat juara banyak
itu boleh deh dipantau website UNY, siapa tahu kalian bisa daftar yang prestasi, siapa tahu juga keterima. Itu kalau prestasi karena aku taunya telat jadi kayak jelas lewat skip. Terus habis itu yang kedua itu ada yang pakai nilai UTBK. Nah tuh melihat nilai UTBK aku segitu tuh aku merasa pesimis, jadi akhirnya aku ngambil yang ujian. Yang kayak ujian tuh dibagi dua lagi. Itu ada yang CBT sama ada yang paper based gitu kalau nggak salah. Itu aku ngambil yang CBT. CBT ini juga dibagi dua lagi. Jadi ada yang CBT domisili alias online. Jadi kamu ngerjain dari rumah. Terus sama ada yang offline. Enggak, iya offline. Jadi ngerjainnya kamu datang ke UNY sana. Itu karena aku ya pandemi terus nggak dibolehin keluar, ya keluar cuma pas UTBK ke UNS itu doang. Jadi aku ngambilnya Pak itu di rumah yang online. Aku harus jujur aku ngerjainnya nggak niat sama sekali. Bukan nggak apa ya kayak ya sih tak kerjain sebisa aku tapi kayak semangatnya tuh udah tengah-tengah gitu. Soalnya kan aku udah bermindset aku udah keterima di UIN. Jadi kalau nggak lolos ini pun juga ya udah gitu loh. Bahkan tuh paginya aku sempat berantem sama ibuku gara-gara aku tak nggak usah ikut ujiannya atau kan aku udah keterima ini kayak, tapi ibuku terlalu menyayangkan uangnya yang sudah dikeluarkan untukku, jadi kira tak ikuti itu ujiannya dengan setengah hati. Kalian lolos. Nggak sombong sih, tapi ya alhamdulillah lolos. Terus ya pesanku ini, dulu dulu deh sebelum aku nentuin mau masuk UNY itu tuh bahkan aku keterima UNY sama UIN Jogja. Dan tuh dua-dua sama-sama di Jogja. Jadi kayak mau milih yang mana aja tuh ibuku udah tenang gitu loh. Soalnya kan di Jogja. Nah, ini nih aku bila itu dilema parah. Seminggu apa 2 minggu soalnya pendaftaran buat registrasinya itu kan dua-dua ini kan mepet gitu loh. Jadi kayak, tuh dulu apa ya? Dulu aku sempat kekeh pengen ke UIN soalnya bila ini alasannya sungguh tidak dewasa. Soalnya di sana tuh ada kakak kelasku dan dia kenal deket sama aku deket sama dia. Jadi kayak apa ya? Ya rasanya tuh kayak bakal ada yang jagain tuh di sana ya, meski seharusnya kalau udah gede kan bisa jaga diri sendiri tapi kayak rasanya tuh lebih aman gitu. Dan aku nggak tahu kalau di UN itu ada temenku ada temennya apa enggak. Saya harus kuakui di SMA aku alumni yang di UN itu jarang. Angkatanku aja ini cuma ada 2 orang. Aku sama satu temanku di FBS. Terus si temanku ini tahu aku keterima di UNY, akhirnya dia ngujung-ngujungin aku kan, ayo tuh Cip masuk ke UNY aja, kayak temenin aku gitu. Kira ya itu salah satu alasannya. Terus yang alasan kedua tuh ibuku kayak lebih percaya sama UNY daripada UIN, soalnya Islamnya itu kan kayak apa ya, nggak tahu kan anak Muhammadiyah gitu. Jadi kayak Islamnya tuh ya kan nggak tahu ya, mesti sebenarnya Islam tuh Islam tapi kayak ya kadang kalau beda itu kalau ya kayak ada NU, Muhammadiyah, LDI itu kan pasti rasanya tuh kayak nggak nyaman aja gitu loh, kayak canggung aneh gitu loh. Akhirnya ya demi keamanan dan setelah pertimbangan sama keluarga besar tuh akhirnya udah aku masuknya UNY. Ya aku alhamdulillah aja sih, senang-senang aja. Kayak, apa aku mikir lagi kayak aku tuh pengen memulai sesuatu yang baru kayak di tempat yang hampir nggak ada orang yang mengenalku. Itu ya itu sih juga alasanku. Jadi kayak memulai sesuatu yang baru tuh apa ya, kayak keluar dari comfort zone itu wah rasanya berat, menegangkan, exciting. Dan buktinya sekarang aku bisa kenal banyak orang sih juga. Oke, next. Wait, sebentar. Oke, maaf. Sekarang aku mau menceritakan tentang apa ya, prodiku. Jadi BK itu kan di bawah Fakultas Ilmu Pendidikan.
di bawah jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan. Jadi BK itu bukan jurusan, BK itu prodi. Pertama kurikulum ya. Aku pengen cerita dikit tentang mata kuliahku di semester 1 ini. Jadi mata kuliah tuh ada beberapa jenis. Yang pertama tuh ada mata kuliah umum. Jadi kayak apapun jurusannya, itu kalian pasti dapat. Kalau semester ini tuh aku dapat MKU-nya tuh agama, PKN, sama transformasi digital. Jadi kalau transformasi digital kayak TIK gitu kali ya. Ya kayak TIK gitu. ICT. Nah, terus habis gitu ada yang mata kuliah jurusan mata kuliah prodi. Aku lupa istilah tepatnya, pokoknya mata kuliah prodi yang khususon prodimu itu. Itu ada kalau aku psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi perkembangan. Pokoknya psikologi itu tapi ada 4 doang. Itu ada kesehatan mental. Terus ilmu pendidikan tuh apa ya, kayak masuk ke mata kuliah yang didapetin sama satu fakultas. Aku lupa istilahnya, pokok penjelasannya kayak gitu. Itu kali ya. Terus kalau buat kalian yang bertanya, Kak, di BK tuh ada matematika apa enggak? Tak kasih tahu. Matematika itu mata kuliah umum, mata kuliah dasar. Jadi pasti nanti semuanya bakal dapet. Paling di semester awal, bisa tahun pertama gitu kayaknya. Tuh dapetnya dalam bentuk statistika. Kenapa kok tetap dapat itu? Soalnya nanti kalau kalian bikin skripsi, itu kan kalian bakal ada kayak penelitian yang membutuhkan data. Nah, itu kalian belajar buat itu tuh di statistika ini. Gitu. Jadi kalau kalian bilang aku pengen masuk BK atau aku pengen masuk apa yang itu ya sosum, yang kelompok sosum karena nggak ada matematika. Nggak gitu. Nggak gitu konsepnya. Semua itu bakal dapat matematika. Akuntansi, sosum, tapi matematika itu sih. Iya, mungkin kalau mau tahu lebih lengkap ya, soalnya tuh mata kuliah tuh banyak banget. Jadi tadi mau tak rangkum tuh kayak merusak keestetikan PPT ku. Jadi nanti kalian mungkin bisa tak share link yang buat ngarah ke websitenya ya. Nanti di grup tak sharekan. Oke. Ini habis kurikulum kita bahas future. Future tuh prospeknya nanti ke depannya. Kalian pasti mikirnya pokoknya anak FIP, gelarnya sarjana pendidikan, pasti jatuhnya guru. Ya, itu agak benar sih. Enggak, maksudnya enggak salah, tapi ya enggak gitu juga. Kayak apa ya, kalau kalian jadi anak BK itu nanti lulusannya bakalan jadi guru BK iya, jadi konselor iya. Apa ya, kayak kalau psikologi kan pasti jadi kayak psikolog. Dan mereka kan bisa bikin kayak apa ya, sebuah konsultasi sendiri gitu loh. Nah, kalau BK itu bisa lebih masuknya ke masyarakat sama sekolah. BK tuh nanti bakal dijuruskan dua. Yang masyarakat sama konseling masyarakat sama konseling sekolah. Jadi aku nanti bakal ngambil yang sekolah sih, soalnya emang cita-citaku pengen mengabdi kembali ke alma materku yang dulu. Ya nggak tahu siapa mater yang mana, mungkin UNY jadi dosen atau guru BK di SD, SMP, SMA aku nggak tahu. Ya itu pokok bisa, tapi ya emang paling besar nanti lulusan BK tuh jadinya guru BK. Kalau nggak konselor, ya konselor sebenarnya nama lainnya sih. Tapi kalau kalian mau jadi guru BK itu begitu kalian lulus S1 BK universitas manapun tuh harus lanjut ke pendidikan profesi konselor. Setahun kalau nggak salah, setahun. Itu pendidikan setahun. Tuh kalau di Indonesia cuman ada 2 setahuku. Di UPI Bandung sama di UNES Semarang. Tapi nanti kalau aku lulus aku pengennya ambil ke Bandung sih. Entahlah, UNES itu tidak klik saja menurutku denganku. Saya dulu aku ketolak UNES kan, tapi ya udah sih. Apalagi ya? Kayak future itu deh prospeknya. Oh iya, terus ya tak kasih tahu kalau kalian jadi anak BK, jadi lulusan BK itu tuh biasanya buat mendidik anak tuh rasanya kayak lebih mudah gitu loh. Soalnya kan kalian emang
diajarin buat apa ya, ngurusin anaknya orang lain juga nanti kalau di sekolah-sekolah gitu. Jadi aku belajar dari ibuku, ibu kan kebetulan juga guru BK. Nah, tapi lulusannya itu psikologi, psikologi UNER. Tapi kalau dulu kan masih bisa, orang psikologi masih bisa jadi BK. Nah, tapi kalau sekarang sejak 2001 atau 2002 itu kan harus linear. Jadi kayak harus sejalan, harus lurus. Jadi lulusan BK boleh mungkin boleh jadi guru BK tuh ya cuma lulusan BK. Ya, jadi kalau kalian mungkin sempat kepikiran mau ambil psikologi biar besok bisa jadi guru BK, tolong dipikirkan kembali soalnya dia sekarang harus linear. Udah sih kayaknya itu tentang future-nya. Jika mau jadi parent yang baik, tahu tentang anaknya, masuk BK sini. Oke, next. Yuk, slide selanjutnya, Mas Ali. Ini, ini apa ya? Ini bukan trik sih, tapi bukan tips juga, tapi emang gini, maksudnya kalau kalian mau dapat sesuatu, terutama kalau dalam hal ini tuh kalian pengen lolos masuk ke suatu universitas, itu yang paling pertama ibadah sih kalau aku. Belajar tuh nomor 2, pertama tuh ibadah. Kalau aku harus jujur ke kalian, aku dulu buat UTBK belajarnya tuh kayak aku belajar ketika aku mood. Jadi nggak rutin gitu loh. Maksudnya ya mungkin setiap hari iya, tapi kayak istilahnya apa ya, kalau bahasa Jawa tuh kayak sakarepku dewe gitu, kayak sesuka hatiku, sekeinginanku, semutku, sepenginku. Nah itu dari situ kan dulu karena aku aku kan dulu sempat pengen masuk ke psikologi ya Unpad karena itu saintek. Jadi kan aku dulu sempat mikir mau ngambil campuran. Itu gila sih pemikirannya. Soalnya kayak aku pelajaran IPA aja dong-dongan gitu, kok sok-sokan mau ngambil yang mata pelajarannya sosum juga. Itu sebuah kegilaan. Terus alhamdulillah ya yang peraturan diubah cuma TPS dan harus ngambil salah satu aja saintek, sosum. Kira aku milih yang sosum. Itu ya itu aku harus tak kasih dulu ikhtiarku dalam ibadah tuh aku tahajud, duha itu harus dikencengin, bener-bener dikencengin. Duha tuh 12 rakaat kalau bisa. Tahajud tuh ya minimal 11 sih ya. Kita tarawih gitu loh. Ya itu. Terus kalau aku paling ngerasa tuh di puasa. Puasa itu kan mungkin kalau orang bakal bilangnya puasa Senin Kamis aja sih. Kalau aku enggak tuh puasa Senin Kamis, Mulbit yang tiap bulan yang 3 hari itu yang tiap tanggal 11, 12, 13. Itu pakai hitungan hijriah lah. Ya pokoknya itu tiap bulan 3 hari itu. Terus sama kalau aku puasa Daud. Jadi yang sehari puasa, sehari enggak. Itu bener-bener tirakatku itu. Kayak ikhtiarku ya kayak gitu, usahaku. Nah, aku puasa Daud kayak hampir atau yang pokoknya sejak awal pandemi, enggak deh sebelum itu. Ya pokoknya sekitaran mulai Maret sampai alhamdulillah sih sekarang masih istiqomah. Ya tapi karena UAS ini entah kenapa aku agak enggak agak malas-malasan gitu soalnya kan UAS berpikir padahal ya harusnya nggak boleh gitu sih. Jadi itu ibadah itu nomor 1. Tapi yang habis itu yang kedua. Ya bagaimana? Oke, glitch ya. Yang kedua itu belajar. Belajar tuh penting juga. Iya sih, maksudnya kalau kalian gak belajar, gak ngerti materinya kan gak mungkin bisa ngerjain. Jadi di belajar ini kalau saranku ya, belajarnya tuh mending kalian banyak-banyakin latihan soal, banyakin try out. Maksudnya jangan cuma baca materi, terus udah. Itu buatku maksudnya kalau buatku itu nggak cocok gitu, maksudnya kayak cuman baca nanti bakal lupa. Maksudnya ya bukannya pasti lupa, sih kayak kemungkinan untuk lupanya tuh bakal besar gitu loh. Jadi kalau kalian latihan ngerjain soal, try out gitu, kayak kalian tuh ngajak mikir otaknya gitu loh. Jadi kayak bener-bener latihan, kayak simulasi UTBK nanti gimana ya, meski soalnya nggak selalu seperti tapi ya modelnya kan kayak gitu. TPS tuh apa aja tuh? Penilaian kuantitatif, penelaran umum, terus yang bacaan, yang PBM itu.
Satunya apa ya? Atau 3 itu? 3 doang kan ya? PK, PBM, PPU. Kak, PPU satunya lagi. Oh, satunya apa terus? PPU kalau nggak salah Kak. Aku lupa panjangnya. Iya itu deh pokok. Aku lupa, iya. Gila ya Allah, aku baru 17 tahun tapi udah lupa beginian. Ya pokok kalian pasti pasti tahu lah ya. Itu ada pokok kalau TPS kan ada 4. Terus kalau yang TKA kan katanya sekarang TKA ada. Terus yang sosum kan ya matematika ditiadakan. Jadi sekarang berapa? Sosiologi, ekonomi, sejarah, geografi 4 kan ya. Berarti imbang. Saintek 4, sosum juga 4. Ya itu, belajarnya harus giat juga sih. Jangan kayak aku belajar kalau mood buktinya gagal UTBK. Tapi seenggaknya karena ibadah aku dapat sedikit kemudahan untuk dalam mengerjakannya. Jadi pokoknya ibadah sama belajar tuh harus balance. Jangan ibadah doang tapi nggak ada belajar. Atau jangan belajar doang tapi nggak ada ibadah. Kayak semuanya kan yang ngatur yang di atas lah ya Tuhan. Itu kalau kalian ibadahnya giat, ibadah dikencengin tuh tanah gedor apa pintu langit sana. Buat apa? Buat Tuhan ngebukain jalanmu. Udah sih, maksudnya apa ya? Aku nggak tahu kalau orang-orang lain ngasih kalian tips and trick tuh apa. Menurutku kalau mau mencapai satu tuh ya ikhtiarnya kalau mau masuk ini tuh ya ikhtiarnya belajar sama ibadah. Udah sih itu doang. Gak ada yang lain lagi. Tapi ya belajarnya kalian jangan sampai stres, jangan belajar melulu gitu. Mungkin sesekali kalian perlu relaksasi. Mungkin kalau moodnya lagi di bawah tuh jangan dipaksain belajar, karena tuh kalian pasti bakal benci, gak ada yang masuk ilmunya. Jadi kayak kalian bahagiakan diri dulu baru belajar. Itu kali ya tambahan bahagia. Membahagiakan diri sendiri. Itu penting. Oke, next. Oke, ini closing statement ya Kak. Iya. Berarti, oke berarti ini, Aku lupa. ya yang nggak apa-apa. Berarti ini kita udah sampai, udah selesai sesi pertamanya. Tadi ilmunya menarik banget. Salah satu yang aku dengar dari awal kalau nggak salah itu yang baru pertama kali ini aku dengar dari sesi yang pertama itu adalah salah satunya adalah UMPTKIN dengan PTKI tadi itu kayak itu merupakan salah satu jalur buat teman-teman yang mungkin uh, bersekolah yang berlatar belakang dengan agama Islam khususnya bisa mengikuti itu. Terus tadi maaf aku mau sedikit revisi yang tadi kakak bilang, yang TPA dengan TPS itu yang benar itu kalau misalnya cuma TPS aja 600 itu udah tinggi kak. Kecuali kalau yang TPA TPS itu nggak salah nilainya sampai 700 ke atas. Itu nggak salah itu ada kak. Jadi aku sedikit mau revisi itu. Oke, itu yang itu tuh tadi Mbak Cipta juga udah bilang udah ketolak beberapa kali di SM, UMPTKI, SBM, ya ujian mandiri yang lainnya ya enggak sih Mbak, aku juga ngerasain gimana kita udah berjuang ya berjuang dari pas keterima di mandiri itu kayak oh my god ini bener gak gitu ya sampai kita cek speechless bener kayak bahagia banget hidupnya gitu loh ya. Dan bener banget tadi walaupun Mbak Cipta sedikit murtad atau lintas jurusan tapi tetap bisa kan lihat sekarang Mbak Cipta udah bisa diterima kan bimbingan konseling. Jadi buat teman-teman yang kalau mau lintas jurusan selama kamu mau belajar, selama kamu bisa, you can do it, pasti bisa, mantap banget nih. Dan bener banget nih, apapun yang kita pilih meskipun kita linjur, tapi kalau misalnya nggak dapat restu orang tua itu bakalan susah. Jadi apapun yang terjadi, walaupun minat kita dengan orang tua berbeda, jurusan yang kita tetap harus komunikasi lagi tadi sama orang tua gimana. Dan ya benar banget dari kata Mbak, out of the zona nyaman tuh emang benar-benar ya sedikit menegangkan, excited, terus menantang banget ya Mbak ya out of zona nyaman tuh. Oh ya tadi aku juga sedikit Asik tadi. ya benar, aku sedikit mengkoreksi lagi kalau psikologi pendidikan itu mata kuliah umum Mbak. Jadi aku juga dapet ya benar, aku juga dapet psikologi pendidikan. Ya, asik banget emang itu mata kuliah umumnya psikologi pendidikan itu kita dapat segala prodi
yang ada embel-embel pendidikannya itu bakalan dapet yang namanya psikologi pendidikan. Jadi buat teman-teman yang mungkin nanti pengen masuk psikologi tapi nggak kesampaian, nggak apa-apa. Masuk aja yang ada embel-embel pendidikannya, nanti bakalan dapet mata kuliah psikologi pendidikan. Lalu tadi benar Mbak, statistik pasti ada semua di jurusan. Emang semua aku aja dapet, tapi mungkin belum dapet di semester 1, mungkin semester ke depannya. Statistik ya menarik banget ilmu hari ini yang dari sharing-sharing tadi sama Mbak. Oke, kita masuk ke yang kedua, yaitu sesi question and ask, tanya jawab. Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya buat Mbak Cipta, dipersilahkan buat teman-teman bertanya bagaimana, bisa di kolom chat, atau mungkin kalau misalnya ada yang mau on mic, bisa on mic. Tapi kalau misalnya takut ada temannya yang lagi on mic, bisa di chat dulu, Kak saya mau on mic gitu, nanti saya persilahkan baru itu, biar nggak tabrakan dengan teman lainnya. Oke, dipersilakan buat teman-teman bertanya ke ini. Wah, ada Mas Resultan nih, salam dari pendidikan sejarah UIN 2019. Ya Mas, salam Mas. Kami Mbak bimbingannya Mas. Iya. Dipersilakan teman-teman. Oke. Ini Mbak, ada yang nanya nih Mbak dari Hasya Albert. Kak, mau tanya dong, kalau UMPTKIN itu kan ada tes tentang fikih, akidah gitu kan ya Mbak gitu. Oh ini memastikan nih Mbak, ada nggak nih Mbak fikih, akidah, akhlak gitu Mbak? Akidah yang iya. Ini ya, baru inget aku. Tadi maaf ya, lupa nggak tak jelasin. Jadi kalau yang di UMPTKIN itu iya ada TPS, ada TKA, tapi juga ada yang kayak fikih, terus akidah, bahasa Arab juga ada sih kayaknya. Fikih, akidah, bahasa Arab, ya kayak tambahannya 3 itu. Terus kalau pas tambahan juga ya, ini pas di SPAN itu selain mata pelajaran yang buat kayak mata pelajaran yang wajib yang dasar itu sama peminatan, ditambah juga agama. Dalam hal ini khususnya PAI loh ya. Maksudnya kalau yang UMPTKIN sama SPAN PTKIN itu nanti bisa kalian masuknya tuh jatuhnya kalau di Universitas Islam tuh ada fakultas namanya tuh fakultas dakwah. Nah itu biasanya kalau jalur yang UMPTKIN sama SPAN PTKIN itu bisa buat masuk ke fakultas itu. Jadi kalau mau masuk ke fakultas umumnya kayak ada juga sih psikologi, terus kayak fisika, terus apa ya, sejarah gitu-gitu. Itu masuknya tetap lewat yang SNM sama SBM. Ini yang jalur SPAN sama UMPTKIN itu khususon buat yang kayak mau masuk ke fakultas dakwah. Itu bisa ada yang kayak kamu komunikasi dan penyiaran Islam, terus yang bimbingan konseling Islam, terus yang manajemen dakwah. Pokoknya yang ada bau-bau keislamannya itu nanti masuknya ke fakultas dakwah dan itu bisa lewat SPAN PTKIN atau UMPTKIN. Tambahan ya, maaf tadi nggak tak perjelas. Oke. Jadi emang seperti dari Mbak jelasin, emang yang prodi yang ada berbau keislaman nanti ada materi itunya Mbak ya. Iya. Oke nih, maaf aku sedikit mempertegas dari Agung Gumelar, tapi dari Sosum ke Saintek kayaknya nggak mungkin deh, nggak ada yang nggak mungkin. Sorry aja ya, aku yang notabene SMK, teman aku juga ada beberapa. Memang sekolah aku nggak terlalu bagus, tapi selama aku usaha, aku bisa masuk ke GD. Jadi hilangkan perspektif, hilangkan stigma kalau misalnya kamu nggak bisa, tapi kalau kamu belum berusaha, kamu belum lihat hasilnya, terus kamu bilang nggak bisa, itu tuh bukan nggak bisa, tapi kamu takut. Jadi jangan takut, tetap berusaha, tetap bisa. Bakalan bisa, santai. Oke, dari Raida Nur. Oh ini nanya tuh aku nih Mbak, maaf nih Mbak. Kak Al, mau nanya, teknologi pendidikan prospeknya jadi apa ya? Atau udah ada bukti nyata lulusan teknologi pendidikan itu kerjanya gimana ya? Oke, aku jelasin sedikit. Karena nanti kalau misalnya mau jelasnya teknologi pendidikan itu gimana, nanti ada sama teman aku. Dia juga teknologi pendidikan, nanti ada di sharing session beberapa minggu lagi. Nanti ada juga sharing session tentang prodi teknologi pendidikan nih.
kalau misalnya prospek kerjanya jadi apa, kalau prospek kerjanya itu nanti bakalan ada yang namanya teknolog pendidikan. Itu kalian pasti bakalan asing ya sama dengan kata-kata teknolog pendidikan ya, karena aku juga masuk teknologi pendidikan itu juga first time dengar kata-kata teknolog pendidikan. Itu kayak orang yang memanajemen gimana kurikulum Anda di sekolah, evaluasinya gimana dan memperbaikinya seperti itu. Gimana? Jadi prospek kerja itu gimana cara ngelihat orang belajar, memperbaiki orang belajar. Jadi itu tuh belajar itu nggak cuma sebatas di sekolah, orang di pelatihan juga bisa di itu. Jadi prospek kerjanya apa? Bisa jadi wakil kepala sekolah di bidang kurikulum, itu bisa jadi guru juga bisa jadi pelatih-pelatihan yang di menyusun kurikulumnya juga bisa. Untuk bukti nyatanya udah ada atau belum? Ada banyak. Mungkin nanti bisa lewatnya di grup ya, nanti bisa tanya-tanya aja. Oke, Mbak, lanjut Mbak nih dari Wawan Kurniawan. Mbak mau bertanya nih, aku rencana mau ke SNM, ke pendidikan sejarah. Itu gimana ya Mbak nilainya? Oke Mbak, bisa Mbak jelasin nggak nih tentang SNM? Gimana meyakinkan si Wawan Kurniawan ini biar masuk ke, maksudnya gimana meyakinkannya kalau misalnya nilainya tuh bisa masuk ke pendidikan sejarah Mbak? Silakan Mbak. Bentar. Pendidikan sejarah. Fakultas Ilmu Sosial. Mbak. Ya, maka secara sistem SNM itu tuh gimana? Ya, kalau misalnya sistem SNM sekarang tuh bisa linjur atau nggak salah, bisa linjur, bisa nilainya umum kayak sepertinya masih sama yang kalau daerah kuliah tuh masih sama kayak tahun kita Mbak, masih sama seperti tahun 2020. Apa ya? Aku nggak begitu paham yang sistemnya tahun ini kan ya. Tapi kan mungkin ya paling nggak sama sih, kayak di data terus yang masuk kuota nanti daftar gitu kan ya. Pokoknya tetap sama sih kayak gitunya. Terus mungkin tahun ini juga diperbolehkan linjur kan ya. Maksudnya SNM anak IPA boleh linjur ke IPS, nanti soshum gitu. Yep. Tapi ya, tak kasih tahu. Kalian tuh meski digituin tuh kan tetap tergantung kebijakan masing-masing universitas. Mungkin iya LTMPT nggak iyain kalian boleh linjur. Tapi kan yang apa ya? Nentuin itu kan tetap balik lagi ke kampus ya. Kalian cek juga persyaratannya, itu jurusan dari kampus ini menerima kalian buat linjur apa enggak. Soalnya kalau setahu aku tuh kayak gitu, maksudnya apa ya? Meski kalian dikasih tahu kalian boleh linjur, kalian linjur itu kataku kurang meyakinkan gitu loh. Soalnya kan apa ya? Entahlah, kalau menurutku pribadi kalau kalian linjur tapi pakai SNM itu tuh rasanya kurang meyakinkan gitu loh, kayak jujur aja ya. Pasti yang mau nerima kalian tuh lihat nilai kalian anak IPA, tapi kayak harus mikir-mikir lagi gitu loh. Apa ya, kata gue kurang meyakinkan gitu sih kalau mau masuk, kalau linjur tapi pakai SNM. Maksudnya kemungkinan untuk keterimanya tuh ada, tapi kayak nggak sebesar yang beneran linear, yang anak sosum terus ngambil, maksudnya anak IPS terus ngambil sosum gitu. Bukannya ingin mematahkan semangat, tapi aku minta kalian buat realistis juga, soalnya apa ya, berharap tuh boleh tapi realistisnya juga iya gitu loh. Oke, mantap banget nih dari Mbak Cita. Ya bener banget, realistis itu perlu. Jadi untuk gimana nilainya pendidikan sejarah itu yang penting kamu yakin kalau nilai kamu bisa masuk SNMPTN. Kalau misalnya kamu masih kurang yakin, masih ada UTBK, masih ada ujian mandiri. Jadi nggak ada yang namanya patah semangat, tetap semangat buat raih impian kamu. Oke, Mbak lanjut nih Mbak dari. Sebentar. Mau nambahin. Aku kasih tahu kalian, SNMPTN itu sistemnya nggak transparan, nggak ada yang tahu seleksinya seperti apa. Jadi kalau buat SNM, misalnya kalian masuk kota SNM, itu kalian jangan langsung merasa bangga terus leha-leha, enggak, jangan. Karena ketidaktransparanannya ini tuh kalian harus malah semakin belajar UTBK juga dikencengin gitu loh. Jadi jangan mentang-mentang aku masuk kota SNM.
terus kamu belajarnya ditinggal. Enggak, jangan gitu. Soalnya SNM itu kan apa ya, kalian nggak tahu keterimanya tuh, maksudnya nilai-nilai orang keterima tuh seperti apa. Bisa aja misalnya kamu paralel satu angkatan, itu kamu di situ ada, kamu ngambil jurusan A di Universitas A. Nah, terus ada temanmu yang nilai di bawahmu, dia ternyata juga ngambil di jurusan A di kampus A. Temanmu keterima, kamu enggak. Itu gak ada yang tahu. Kok bisa gitu? Soalnya kalau orang lihat secara kan, oh pasti si paralel satu keterima. Tapi ternyata yang keterima malah si ranking di bawah ya. Nah, itu tuh apa ya? Kalian tahu gacha nggak sih, kayak undian, kupon. Nah, itu bisa SNM tuh mainnya kayak gitu sih kayaknya. Kayak nggak ada yang tahu, kayak itu tuh untung buntungnya tuh nggak ada yang tahu gitu loh. Jadi tetap meskipun kalian masuk kota SNM, belajar buat UTBK tetap jangan ditinggal, jangan kendor. Oke, bener banget, Mbak. SNMPTN itu hanya dua yang tahu, Tuhan dan universitas. Jadi tetap belajar, tetap semangat. Oke, Mbak, lanjut nih Mbak. Dari Anissa Dwi Anggra ini. Kak, anak lulusan SMK bisa nggak masuk jurusan bimbingan konseling? Ini mungkin temannya Mbak Cita, ada nggak nih anak-anak SMK yang masuk bimbingan konseling, Mbak? Gimana Mbak? Boleh sharing dong, Mbak? Oke, banyak temenku anak SMK. Ada bahkan teman dekatku, dia tuh anak SMK akuntansi, maksudnya jurusannya akuntansi ya. Itu dia masuk BK lewat SBM bisa. Kalau yang SNM tuh aku kurang tahu, tapi kalau yang SBM itu banyak kok, banyak banget. Maksudnya mau kalian SMA, MAN, SMK, itu apa ya, nggak menghalangi kalian buat masuk ke jurusan yang kalian inginkan gitu loh. Ya tapi tetap apa ya, kalau mungkin kalau yang anak sosu mau lintas ke saintek ya mungkin agak berat sih. Tapi kalau biasanya dari anak saintek terus anak SMK mau masuk ke sosum tuh bisa lebih mudah. Tapi tetap cek juga di jurusan yang kamu pengenin itu nerima SMK yang jurusan apa aja gitu. Oke, benar banget Mbak. Jadi tetap cek di tetap cek nanti di LTVT apakah prodi yang Anda inginkan itu menerima jurusan yang kamu jalanin sekarang di SMK atau enggak. Tapi tetap semangat walaupun itu enggak di SBM di SNMPTN enggak bisa, masih ada di ujian mandiri. Tapi tetap bisa SMK masuk ke bimbing konseling itu tetap bisa. Oke nih Mbak, ada titipan pertanyaan nih Mbak dari grup 1 dan grup 2 nih Mbak. Yang pertama nih Mbak, apa sih Mbak bedanya dari bimbingan konseling sama bimbingan konseling Islam? Terus prospek kerjanya itu sama atau enggak Mbak? Oke, silakan Mbak, dijelaskan Mbak. Oke, BK sama BKI. Secara pertama kalian lihat beda dari namanya. Sebenarnya kalau di bimbingan konseling Islam itu setauku ada tambahan kayak ya pelajaran-pelajaran agamanya itu juga dapat. Jadi bahasa Arab ada, tafsir tuh ada. Habis itu apa lagi itu kayak akidah, terus fikih. Itu ada juga namanya psikologi agama. Iya, kalau di BK itu kayak ada psikologi agama. Kalau di BK kayaknya nggak ada deh. Nanti kalau aku terakhir cek kurikulum kayak nggak ada. Nah itu, maksudnya bedanya ya itu. Maksudnya kalau yang di BKI itu kalian dapat tambahan pendidikan agamanya gitu loh. Maksudnya kalau di BK kan secara general dapatnya PAI udah. Ya PAI-nya paling materinya standar gitulah. Terus kalau yang di BKI itu kalian belajar agama juga sih. Terus bedanya itu prospek kerja ya. Prospek kerja tuh sama. Maksudnya ya jadi guru BK atau konselor itu. Terus kalau di BKI itu penjurusannya juga sama kayak di BK, jadi yang masyarakat sama pendidikan. Tapi bedanya di pendidikannya ini kalau BK tuh lebih berpeluang besar buat masuk kayak ke apa ya, lembaga pendidikan yang dinaungi sama Kemdikbud. Kalau sedangkan yang di BKI itu mungkin peluangnya lebih besar di kayak MTS, MAN yang pokoknya di bawah naungannya Kemenak. Bedanya di situ sih, karena kan secara kita beda yang menaungi.
Kalau universitas dengan jurusan BK itu kan bisa di bawah naungan Kemdikbud. Sedangkan yang yang punya BKI itu kan di bawah naungannya Kemenak. Ya, bedanya di situ sih. Kalau buat prospeknya nanti, mungkin kalau kalian mau ke pendidikan, ya itu beda ya. Kalau BK ya yang sekolah negeri, kalau yang jadi negeri sih. Kalau BK tuh yang kayak SD, SMP, SMA. Kalau yang BKI, MTS, MI sama MAN gitu. Udah sih beda di situ aja. Mirip sih sebenarnya. Oke, berarti nggak terlalu jauh ya Mbak ya. Yang penting Mm-mm. kalau misalnya di BKI tetap lebih mengutamakan keislamannya ya Mbak ya untuk Iya. kerja juga. Oke Mbak, yang kedua nih Mbak, apakah di jurusan BK nantinya udah pasti jadi PNS guru BK nih Mbak? Bisa sedikit diberikan pencerahan mengenai Oke. prospek kerja yang jadi PNS ini Mbak? Silakan Mbak. Oke. Kalau yang perkara PNS itu sebelumnya BK itu kan bukan apa ya? Bukan PTK, kayak perguruan kedinasan. Jadi kalian lulus tuh nggak saklek jadi PNS. Maksudnya kalau yang kayak STAN, STIS itu kan lulus langsung jadi PNS kan. Nah, kalau BK tuh enggak. Maksudnya secara kalau kalian jadi guru, setauku ya prosesnya tuh kalian jadi guru, kayak mungkin guru tidak tetap gitu. Terus kalian ikut tes yang CPNS, baru bisa jadi PNS. Jadi kalian lulusan, maksudnya kalian mau jadi guru apapun, mau guru BK, mau guru mapel apapun itu enggak langsung jadi PNS, enggak jebul langsung PNS itu enggak gitu. Mau jadi PNS tuh ada tesnya lagi gitu loh. Jadi kalau yang bermindset seperti ini, ku koreksi ya, nggak seperti itu. Oke, berarti emang butuh usaha ya, Iya, butuh usaha usaha buat lagi. jadi. Izin Kak bertanya nih Kak, yang Oke. pertanyaan lagi Mbak, untuk prodi BK sendiri nilainya minimal atau nilai rata-rata UTBK dari tahun-tahun sebelumnya itu berapa ya Kak? Mungkin Mbak Cipta nih bisa ngasih pandangan buat yang mau masuk ke prodi BK ini pas tahunnya Mbak, atau mungkin Mbak tahu tahu tahunnya sebelumnya lagi minimal masuk TBK-nya berapa Mbak skornya Mbak? Skor UTBK ya, BK. Berapa ya? Kayak sekitaran, aku nggak tahu angka pastinya, tapi kalau dari aku tanya-tanya ke teman-temanku tuh ada yang masuk ke 500-an, tapi hampir 600, ada yang 600-an ke atas. Tapi kayak kalau rata-rata, taruhlah ya mungkin 600 lebih dikit, tapi kayak 610-an gitu. Oke mantap. Berarti memang batas amannya 610-an ke atas ya Mbak ya. Iya. Hmm. Oke, Tapi kalau next Mbak. dapat 500 tuh udah seneng sih mungkin. Ya Ya aku dulu benar. juga seneng tapi kurang ternyata. Ya. Oke lanjut nih Mbak. Tips Mbak untuk tata letak dan posisi dalam menentukan pilihan jurusan Mbak. Yang pertama dan yang kedua melalui jalur SNMPTN. Mbak ada pandangan nggak nih Mbak? Mungkin dari teman Mbak atau gimana? Jalur SNMPTN. Oke, buat SNMPTN ya. Pilihan pertama atau pilihan kedua? Itu. Kalau dari aku pribadi ya, meskipun aku dulu nggak masuk SNM, tapi aku udah persiapan kalau misalnya aku terima SNM. Tuh, pertama aku pilihan pertamanya itu pasti jurusan yang tak pengenin di universitas yang tak pengenin. Tapi lihat juga kalau universitas yang kamu pengenin tuh apa ya, secara peringkat itu masuk berapa besar gitu loh. Bukannya ini buat gengsi atau apa, tapi uh, apa ya, tiap universitas kan pasti nggak ada yang mau di nomor dua kan. Tapi biasanya mereka di nomor dua kan tuh lihat lagi pilihan pertama itu siapa. Kalau misalnya yang sebanding sama dia itu, aku nggak mau sebut merek loh ya, takutnya nanti dikira apaan. Pokoknya kalau yang pilihan pilihan kedua pilihan kedua itu saya lihat pilihan pertamanya. Kalau dia sebanding, kemungkinan buat ditolak tuh biasanya lebih besar. Tapi kalau misalnya pilihan pertama tuh ya emang top 10 apa top 3 atau top berapa gitu, ya mungkin dia bakal lagi, oh ya pantas sih gitu loh. Tapi ya balik lagi nggak ada universitas yang mau di nomor dua kan. Jadi apa ya,
pilihan pertama itu harus yang bener-bener kamu yakin, kamu percaya diri bakal keterima, dan kamu beneran pengen di situ. Jadi kayak jangan asal milih gitu loh. Terus kalau yang apa ya, sekarang kan pilihan meskipun kamu keterima pilihan kedua, SNM kan nggak boleh ngambil UTBK tahun depan kan. Nah itu juga berarti harus hati-hati. Kalian apa harus fokus ke kamu pengen universitasnya apa kamu pengen jurusannya. Tapi kalau aku lebih mending jurusannya sih. Ya meski bakal menomorduakan universitas lain, tapi kalau kamu emang beneran pengen di jurusan itu, apa ya, bakal kelihatan gitu loh dengan konsistensimu. Misalnya pilihan pertamanya BKUNY, terus pilihan keduanya BKUNES gitu. Ya, aku merek ya. Itu apa ya? Meskipun kamu nomor 2 kan UNES, tapi kan kamu kelihatan kamu beneran pengen masuk BK gitu loh. Nah itu mungkin bisa membuat yang pilihan pertamamu tahu kok, wah anak ini emang beneran pengen masuk BK gitu loh. Tapi kalau ya kamu berorientasi kampus, kamu misalnya pengen masuk UNY, pilihan pertamanya BK, pilihan keduanya psikologi, UNY, itu ya gimana ya? Ya kampusnya tahu kamu memang pengen masuk ke kampus itu, tapi jurusannya kan ya nggak tahu gitu loh. Nanti mungkin kamu bener pengen masuk BK, tapi maksud kamu keterima di psikologi, nanti bakal ada kayak nggak ikhlas gitu loh mungkin. Ya masih mungkin seiring waktu bakalan ikhlas, tapi ya menghindari kamu nggak ikhlas, nggak niat buat belajarnya kan eman sayang gitu. Jadi ya untuk prioritasnya tuh pilihan pertama tuh harus yang beneran kamu suka dan kamu percaya diri bakal keterima. Dan kedua tuh lihat lagi orientasimu kampus apa jurusan. Gitu. Kalau dari aku. Oke, mantap banget. Oke, Mbak. Next dari pertanyaan. Jika Natasha Kansil, Kak, untuk lanjut melalui jalur SNMPTN itu apakah peluangnya lolos bisa enggak? Tadi udah disinggung ya. Kalau misalnya peluangnya lolos atau enggak itu tergantung kamunya gimana. Tapi disarankan untuk tidak linjur. Kalau emang benar-benar kamu nggak yakin, mending jangan linjur. Pilih aja atau mungkin nanti nunggu di SBMPTN atau ujian mandiri. Oke. Next lagi dari Agung Gumelar. Nah tadi kan keterima UNY sama UIN sama UNY masing-masing jalur apa tadi udah disebut ya, jalurnya mandiri tadi. Oke. Oh enggak, bentar. Sorry, iya gimana? Yang UIN tuh aku keterima lewat yang UMPTKIN. Oh iya. Kayak UTBK-nya Kemenak. Nah, sedangkan yang UIN kan aku terima lewat mandiri tapi aku pakai yang tes. Iya, sorry. Ini dulu aku mau cerita lagi ya, pas menentukan dua ini itu aku bingungnya tuh, maksudnya aku kan orangnya punya apa ya, pride-ku tuh tinggi. Maksudnya sebuah alasan lain kenapa aku sangat kekeh ingin masuk UIN itu kan karena aku masuk lewat UMPTKIN yang notabene kayak UTBK gitu. Kayak intinya aku masuk itu beneran pure usahaku, kayak beneran dari nilai tesku, nilai rapotku. Sedangkan kalau yang mandiri UNJ kan ya kalian tahu lah ya, mandiri itu notabene kayak gimana. Biasanya kan dibayar. Ya itu emang sih UNJ kan memang ada bayarannya gitu loh. Itu ya itu bayarannya itu yang dulu membuatku sempat nggak pengen masuk UNJ, kayak harga diriku tuh tinggi, kayak aku tuh nggak mau nanti dipandang kamu pasti masuknya mandiri pasti bayar berapa kamu kan nanti bakal ada yang naik gitu ya. Tak kasih tahu pasti ada teman-teman yang naik gitu. Nah tapi kalian harus tahu jangan minder ya, meskipun kalian masuk ke lewat mandiri jangan minder. Maksudnya aku dulu masuknya mandiri kan tes, nah itu tesnya itu apa ya, kayak jadi sebuah senjataku juga gitu. Tapi kan aku masuknya lewat yang mandiri tes, ternyata aku nggak cuma bayar, aku juga tes gitu loh. Jadi kalau apapun jalurnya gak usah minder, penting kalian diterima, itu sebuah kebanggaan sendiri, itu sebuah pride. Oke, mantap, bener banget Mbak. Dan ya bener tadi kata Mbak, emang mandiri itu identik dengan uang, tapi mandirinya UNY itu sedikit spesial dan berbeda. Spesial dan berbeda gimana? Nanti bisa lihat sendiri gimana. Dan mandiri UNY itu nggak
ngelihat uang pangkal kalian, tapi benar-benar subjektif. Pokoknya benar-benar melihat gimana nilai kalian, apakah benar bisa masuk atau enggak di UNY tersebut. Oke, next lanjut nih Mbak. Oke. Dari Andi Firmansyah. Mbak, tadi kakak mau bertanya kan? Tadi kakak bertanya mencoba seleksi mandiri nih Mbak. Dari Brawijaya, dari UB, Universitas Semarang, UNES, sama UM. Malang ya Mbak ya? Oke. Siap. Uang pangkalnya itu berapa Mbak di 3 univ tersebut? Terima kasih. Silakan Mbak. Di uang pangkal gitu. Ada uang pangkal ya. Agak sensitif ya bahasanya. Santai aja Mbak. Agak sensitif sih, tapi ya aku mau belak-belakan aja ya. Oke, bye. Kayak dulu semua univ aku pasang sekitaran 10 sampai 20. Maksudnya enggak deh. Ya pokoknya sekitaran 10 sampai 20, tapi khususnya yang UNY orang tua aku menuliskannya yang 20. Iya. Kalau aku enggak, berarti aku juga enggak, maaf ya, sebenarnya aku enggak survei uang pangkalnya teman-temanku berapa. Soalnya aku tahu ini pertanyaannya sensitif, tapi ya kita nggak menyinggung mereka. Tapi buat yang ini tenang saja, aku tidak tersinggung. Mungkin kalau dulu pas aku awal ditanya kayak gini, mungkin aku bakal agak kok kayak gini sih, tapi nggak apa-apa. Sekarang aku udah legowo masuk UNY lewat mandiri. Udah chill, udah santuy. Iya. Udah ya udah lah ya, punya aku keterima, terus kamu mau apa gitu loh. Kok bukan kamu yang bayarin aku gitu loh. Benar banget Mbak. Oke. Ya udah sih gitu loh. Iya. Jadi kalau uang pangkal tuh apa ya? Itu tak beneran tak serahin ke orang tua aku. Aku manut mereka bilang, mau mereka menulis berapa ya udah. Terus kalau yang itu kan kalian 3 universitas kan aku pakai nilai rapot. Oh, yang apa ya? Salah satu tuh ya 3 tuh pakai nilai rapot. Itu terus ya uang pangkalku 10-an kalau nggak salah. Terus akhirnya ketolak dan keterima cuma di yang UM sama UNY. Tapi kayak emang orang tua aku menyetingku untuk diterima di UNY gitu, kayak mereka pengen aku masuk UNY gitu kali ya. Jadi makanya UNY dilebihin gitu. Oke. Oke, benar banget Mbak. Dan kalau nggak salah di 3 unit tersebut uang pangkalnya kalau nggak salah udah ditentuin ya Mbak ya? Enggak sih. Ya. Kalau dulu kalau ingat aku nggak salah udah ditentuin. Kok nggak salah ya? Kalau nggak salah ya. Kalau ya salah ya cukup. Berarti masih bisa kita tentuin. Dan kalau di UNY itu uang pangkal tuh bukan sesuatu yang benar tadi kata itu bukan sesuatu yang benar jadi patokan. Itu tuh benar mau uang pangkal kalian gede atau uang pangkal kalian tuh bakal 0 rupiah, itu tetap bisa masuk, tetap bisa ada peluangnya. Jadi jangan berpatokan dengan uang pangkal kalau di UNY. Yang penting kalian yakin kok kalian tuh bisa keterima di UNY karena dengan nilai kalian, usaha kalian, dan prestasi kalian. Oke, lanjut nih Mbak. Mbak, masuk UNY itu lewat jalur mandiri. Nah, uang pangkal di UNY tadi minimal berapa ya Mbak? Oke, tadi udah dijawab ya. Untuk minimal uang pangkal UNY itu 0 rupiah. Gak ada yang tahu. Iya sih minimal 0 rupiah. Tapi kan maksimal gak ada yang tahu. Ya, maksimal nggak ada yang masalah, bebas. Dan itu ditekankan lagi sama universitasnya seikhlasnya kalian. Dan kalau kalian nggak percaya kalau uang pangkal 0 rupiah itu bisa masuk, aku punya salah satu teman aku itu 0 rupiah, dan dia bener aku tanyain, dan kemarin sama narasumber kita yang kemarin yang aku temenin juga, itu uang pangkalnya juga 0 rupiah. Jadi tetap bisa masuk UNY. Oke, next. Dari Rahmita Fitri Dewi. Misi Kak mau bertanya. Aku tadi baca kan kalau UM itu ada yang reguler sama yang kerjasama. Itu maksudnya gimana ya Mbak? Kasih Mbak penjelasan. Makasih sebelumnya Mbak. Oke Mbak, silakan Mbak. Reguler sama kerjasama ini gimana sih Mbak? Oke, aku ingat sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang UM tuh ada reguler tuh mandiri reguler tuh ya ada yang apa sih, kalau nggak tahu ada nilai rapot sama tes kali ya. Iya kayaknya 2 itu. Terus habis gitu, oh enggak deh, ada yang pakai nilai UTBK. Keangkatanku loh ya. Soalnya ya karena situasi pandemi itu, jadi mungkin biar gak banyak ujian, tuh ada yang pakai nilai UTBK sama rapot.
Terus itu kalau yang reguler. Terus kalau yang apa tadi kemitraan apa sih? Kalau nggak salah bahasanya setahu kemitraan. Ya kok Ya, kemitraan atau kerjasama? kemitraan Mbak, bekerja sama. Ya itu kok kemitraan atau kerjasama itu tuh jadi si UM-nya ini dia punya apa ya? Kayak apa sih aku lupa istilahnya. Pokoknya tuh sebuah badan di beberapa tempat gitu. Ya badannya apa ya? Aku lupa namanya. Pokok kalian kalau dapat rekomendasi dari badan itu kemungkinan buat masuk UM-nya besar gitu loh. Kayak diperlancar. Jadi kalau dapat surat rekom dari badannya ini, ya kayak jalan buat masuk UM terbuka lebar sih. Kayaknya kalau yang kerjasama itu kayak gitu. Aku lupa badannya apa. Kayak di website-nya ada deh. Pokok intinya kayak dapat surat rekom dari badannya itu. Dari lembaga yang diajak kerjasama. Ya benar Mbak. Dan itu nggak cuma di UM aja, di setiap universitas umumnya ada jalur kerjasama ini. Tapi biasanya di beberapa universitas jalur kerjasama ini nih nggak ditulis di penerimaan mahasiswa barunya, di PMB-nya itu nggak disebutin biasanya. Kalau untuk yang kerjasama ini, kalau nggak salah ya, kalau nggak salahku. Oke, next nih Mbak, dari Hanggar Novanto. Mohon izin bertanya nih Kak, untuk ketatan ke sorry, ke ketatan jalur SMUNY prodi bimbingan konseling ini gimana ya Mbak? Oke, mantap nih Mbak. Kan Mbak juga masuk ke jalur mandiri, terus keketatannya gimana nih jalur mandiri prodi BK? Silakan Mbak. Oke, keketatan SM lah. Aku lupa 1:80-an kalau nggak salah. Pokok BK tuh di bawahnya psikologi. Psikologi kan kayak yang udah di-share tadi kan aku sempat lihat tuh di grup psikologi UNI kan masuk top berapa yang peminatnya terbaik yang 1:100 sekian. Nah itu di bawah tuh ada BK. Iya, di bawah tuh ada BK. Tapi BK tuh 1:80 sekian aku lupa. Aku lupa pasti pokok 1:80-an. Jadi di bawah psikologi tapi ya tetap banyak sih lawannya. Oke, berarti Itu BK ya? Kalau yang SM Mbak, SM jalur mandiri, jalurnya Mbak nih. kalau mandiri psikologi aku lupa kalau yang BK tuh ya 1:80 sekian. Oke, lumayan ya jalur Ya lumayan banget ya Allah. prodi yang lumayan banyak diminati, emang keren banget. Apalagi kalau udah sampai keterima, Masya Allah. Oke, lanjut nih Mbak. Dari Andi Firmansyah. Kak, izin bertanya. Kalau lewat jalur mandiri, pakai nilai rapot, lalu lintas jurusan, apakah berpeluang untuk masuk atau enggak nih Mbak? Oke, dipersilakan nih Mbak. Oke, pakai rapot tapi linjur. Ada kayaknya, ada temenku satu, anak mana aku lupa, asalnya. Itu dia anak saintek, terus dia murtad dari IPA, linjur. Itu dia keterima, bisa masuk BK, bisa kenal aku. Nah, nanti mungkin tak tanyain rata-rata ya sih. Aku nggak pernah nanya nilai soalnya. Ya mungkin nanti bisa tak tanya nanti tak share lah. Atau mungkin ada ini mau PC aku nggak apa-apa. Oke, mantap ya, mantap. Untuk linjur ya, pakai rapot. Saya nambahin yang jalur mandiri, kalau pakai nilai rapot ini model-modelnya ini konsep-konsepnya hampir sama seperti SNMPTN, hanya dua yang tahu, universitas dan Tuhan. Jadi sama untung-untungan, gacha, hoki-hokian. Jadi banyak doa aja kalau misalnya daftar yang berbau rapot. Kecuali itu ada tambahin prestasi lagi. Nah, kalau ada prestasi masih bisa dihitung kemungkinan kamu besar masuk ke prodi yang kamu inginkan. Oke, next. Mantap nih. Dari Raihan Adib Gifari. Maaf Kak, mau bertanya. Kalau lulusan sarjana BK nih, kan tadi Mbak udah bilang PPG kan? Nah, udah ikut PPG nih Mbak. Apakah bisa jadi PNS atau enggak Mbak? Oke Mbak, silahkan Mbak, jawab Mbak. Oke, kita kembali ke PNS. Oh, betul ralat itu bukan PPJ, tapi PPK. Konselor. Kalau G itu kan guru kan ya? Ya, aku Iya Mbak, nggak guru. guru apa yang BK tuh PPK, Pendidikan Profesi Konselor.
kembali lagi itu sebuah persyaratan untuk menjadi guru BK, tapi tidak menjamin kamu jadi PNS. Karena aku udah bilang PNS itu nanti bakal tes lagi. Jadi ya kamu mau sarjana mau gelarmu seberapa panjang, kalau mungkin enggak ambil yang tes PNS, mungkin ya enggak jadi PNS. Jadi kalau mau jadi PNS tuh ya tes gitu. Iya benar Mbak. Jadi setahu aku dari kemarin saudara aku juga daftar PNS. Kalau kalian ngikutin PPK tadi pendidikan konselor atau pendidikan guru itu dan mau jadi daftar jadi PNS guru atau konselor tadi, itu tuh nambahin change kalian, nambahin kesempatan kalian, nambahin peluang kalian buat jadi PNS. Jadi kalau kalian yang mau nanti bakalan berminat menjadi PNS, lebih baik ikutin PBG atau PPK tersebut biar ada kesempatan, karena itu nggak salah itu kalau nggak salah masuk ke pengalaman kerja atau apa di PPG sama PPK itu, jadi nambah peluang kalian. Oke, next lanjutin Mbak. Oke. Dari Zazia Yemita, Mbak izin bertanya nih. Oke, aku nih kan SNM dapat nilai sekian. Oke, bimbang nih Mbak antara ikutin ego atau nurunin PTN yang mungkin peluangnya lebih besar buat nilai segitu masuk. Oke, berarti ini bimbang banget nih Mbak. Atau ada saran nih Mbak dari keluarganya, pilih yang peluangnya besar, tapi eh, si Zasia Yemi tadi takut misalkan keterima nanti terus kecewa karena nggak coba daftar di PTN impian. Oke, berarti ini dilema ya Mbak ya, nilainya nggak terlalu mencukupi untuk masuk ke suatu prodi tersebut. Dan dapat saran buat nurunin dan agar peluangnya besar. Tapi kalau misalnya nurunin terus dapat peluang besar, nggak bisa masuk ke prodi atau PTN impian gitu. Jadi dia nggak coba. Itu gimana Mbak menurut Mbak? Nah kan Mbak. Oke. Ini bahasa ego ya, pride. Supaya aku kan karena aku tuh tipe anak yang apa kata orang tua, jadi maksudnya aku punya keinginan tapi keinginan orang tua aku tuh lebih mempengaruhi keinginanku. Ya jadi aku sudah sudut pandang baru ini, ego atau peluang. Kalau aku pribadi sih ya bakal mikir, kalau aku pribadi aku lebih menyarankan peluang. Soalnya apa ya, kalau kamu ngikutin egomu terus kamu ketolak, terus nanti kamu nyalahin diri lagi gitu loh. Maksudnya pertama kan kayak aku bilang tadi, realistis. Ya realistis, aku tahu berharap itu boleh, berharap itu penting, bercita-cita itu sangat harus sangat dibutuhkan, tapi realistis itu juga penting. Jadi nanti kalau kamu apa ya, kamu tahu nilaiku kayak kalau buat masuk universitas yang sesuai keinginanku itu mungkin kurang meyakinkan, apa ya, nurunin standar itu mungkin harus sih, mungkin perlu. Apa ya, soalnya kan kita bahas masa depanmu. Ya meski bukan apa ya, kuliah tuh enggak apa ya, enggak menjamin masa depan, tapi kan enggaknya kuliah tuh bisa membuat masa depanmu tuh mungkin sedikit lebih cerah, jadi kayak lebih apa ya, enggak jamin tapi tuh kayak lebih apa ya istilahnya tuh, ya Allah bahasa lebih aman gitu loh. Berarti kalau kamu lulus kuliah kan mungkin orang kan bakal ngecek riwayat pendidikan juga, lihat CV-mu lah, itu kan kalau kamu lihat dari lulusan mana gitu, berarti apa ya, itu berpengaruh juga gitu loh berarti kuliah tuh. Tapi kalau aku pribadi lihat peluangnya sih, ketika aku tahu aku lebih berpeluang diterima di universitas B tuh mungkin bakal tak ambil, meskipun meski akunya tuh pengen di A gitu loh. Jadi kalau saranku buat kamu, mungkin kali ini kamu harus menurunkan egomu gitu loh. Sebenarnya tuh kan semua universitas sama aja, cari ilmu tuh bisa di mana aja. Jadi kayak aku tadi gitu, aku pengen masuk UIN gara-gara
egoku nggak pengen dipandang rendah karena aku anak mandiri. Tapi kan sebenarnya lama-lama aku juga enjoy. Jadi kayak it takes time, butuh waktu. Mungkin kamu bakal kayak yuh yang ngapain sih kok aku milih yang universitas pilihan yang B yang notabene di bawahnya keinginanmu. Tapi ya gimana ya, nggak apa-apa, nanti tuh kamu bakal enjoy sendiri gitu loh. Iya, bener banget Mbak. Yang penting nyamannya aja sih. Soalnya nanti kan kita juga bakal jalanin, kita sendiri yang ngejalanin 3,5 tahun atau 4 tahun nanti kita jalanin. Oke, ini maaf nih Mbak, ada yang kelewat tadi pertanyaannya. Maaf banget nih, maaf dari aku sendiri, dari Ulfama Wadah Pratiwi, maaf ya. Bertanya nih Mbak, aku mau masuk pendidikan tata rias, tapi mau tahu daya tampung sama daya minat di jurusan itu gimana ya Mbak ya? Oke nih, aku jawab aja yang jawab ya Mbak ya. Oke. Untuk daya tampungnya gimana? Nanti kamu bisa akses di websitenya UNY. Di situ kalau nggak salah masih ada buat daya tampungnya. Bisa berkaca dari daya tampung tahun sebelumnya, karena kalau daya tampung itu setahu aku nggak terlalu banyak berubah, palingan 10 orang atau nambah 10 orang atau berkurang 10 orang atau tetap untuk daya tampung sendiri. Jadi kalau untuk daya tampung itu nggak terlalu besar berkurang atau bertambahnya, jadi nggak usah khawatir. Bisa cek di PNB UND buat utama wadah KTW. Maaf ya baru bisa dijawab, soalnya tadi sorry aku kelewatan. Kali aku boleh benerin nggak? Boleh gimana Mbak? Kalau pendidikan tata rias di UNY itu nggak ada, aku udah Iya. lihat. Kalau itu adanya itu pendidikan tata busana. Nah, kalau tata riasnya sendiri murni itu masuknya ke D4, jadi nanti masuk ke kampus Wates atau kampus Gunung Kidul gitu. Jadi nggak ada pendidikan tata rias, adanya pendidikan tata busana seperti itu. Oke, makasih banget ya Kak, udah benerin. Oke, makasih banyak ya Kak. Ya, maaf. Oke, ini dari Wawan Kurniawan. Katanya nih, maaf Kak, mau tanya lagi untuk SM jalur mandiri yang pakai nilai rapot bisa dilampirin sertifikat pencapaian, semisal pencapaian, bukan sertifikat kejuaraan. Oke, kalau untuk nilai rapot nih Mbak, gimana nih Mbak? Setahu aku nilai rapot dengan prestasi itu beda ya Mbak ya, kalau nggak salah kemarin ya Mbak. Bener nggak Mbak? Oh, beda Ya. sih setauku. Kalau yang kalau kamu ambil nilai rapot itu tuh kayaknya tuh dia ada sih juga buat lampiran begituan, lampiran sertifikat. Sertifikat pencapaian itu kayak apa sih? Aku baru kali ini tahu. Saya kayak nilai tukul gitu kan. Maaf. Kalau yang sertifikat pencapaian aku kurang tahu sih. Karena aku juga baru ini pertama kali dengar. Itu yang ya? Kurang tahu juga sih aku kalau yang sertifikat pencapaian. Mungkin kakak-kakak yang lainnya tahu, saya kalau aku baru kali ini sih dengar. Oke, mungkin sertifikat pencapaian ini mungkin pencapaian dalam suatu prestasi atau apa gitu ya, makanya sama mungkin dengan ini ya. Yang penting sertifikat tersebut meyakinkan aja untuk daftar ini. Dan tadi ya benar ya, rapot dengan prestasi itu beda jalurnya, dibagi dua. Prestasi unggul sama prestasi akademik. Akademik itu rapot, unggul itu prestasi kalian dari luar sekolah, seperti itu. Meskipun nanti kalau kalian daftar di prestasi akademik bakal ada tetap lampiran buat isinya, dan kalau kalian daftar di prestasi unggul tetap juga bakalan lampirin rapot. Tapi menurut aku dari kedua hal tersebut tetap yang dinilai kalau yang prestasi akademik di poin utamanya di rapotnya, yang kalau di akademik tetap poin utamanya di prestasinya. Oke nih Mbak, dari Zazia Yemita Mbak mau Femita sorry, Zazia Femita mau konfirmasi lagi nih Mbak. Jadi yang keterima di PTN yang akreditasinya nggak bagus banget, nggak apa-apa ya Kak, katanya akreditasi juga mempengaruhi kita saat kerja itu, makanya bimbang. Oke, nanti masalah akreditasi Mbak, soalnya tadi Mbak juga nyinggung sedikit masalah akreditasi.
Iya, kalau aku pribadi kan melihat akreditasi karena ibuku kan nggak mau kalau aku sekolah apa yang di apa ya, jurusan sih, bukan. Maksudnya kalau kampus kan mayoritas sekarang udah kampus A kan ya, maksudnya akreditasinya. Tapi kalau aku lihatnya ke jurusan. Soalnya jurusan kan ya mungkin ada beberapa jurusan baru belum diakreditasi, terus atau mungkin masih D terus mau diakreditasi lagi. Ya itu sih. Tapi kalau tauku ya, dari cerita dari Pak Deku yang jadi kayak HRD itu tuh, mereka cerita mereka tuh nggak ngelihat anak ini lulusan mana, IPK-nya berapa, enggak. Biasanya mereka penyelidikannya malah ke pengalamanmu selama kamu jadi mahasiswa tuh ngapain aja, kamu jadi aktivis di mana aja, kamu ikut lomba-lomba apa gitu. Jadi kayak sebenarnya kuliah tuh enggak terlalu maksudnya alma mater itu tuh enggak terlalu apa ya, berperan besar gitu loh. Kayak kalian tahu, pasti tahu kan yang dulu tuh ada yang lulusan UI protes kok digaji cuma 5 juta atau berapa gitu. Maksudnya dia kan memanfaatkan alma mater UI. Maksudnya padahal kalau di perusahaan tersebut tuh kamu mau lulusan apa aja, penting kerjamu bener ya kamu nanti dipromosiin, gajimu naik. Jadi kayak nggak ngelihat alma mater gitu loh. Jadi kerja tuh nggak lihat alma matermu, tapi lihat pengalamanmu selama kamu kuliah. Iya benar pengalaman yang berlebih banget buat kerjaan. Mantap banget nih Mbak. Jadi buat yang tadi akreditasinya nggak bagus banget, nggak apa-apa asalkan kamu nyamannya di mana, kamu inginnya di mana, silakan coba daftar, silakan daftar. Oke. Oke, sama-sama. Oke, dari Wawan Kurniawan, untuk jalur Hafiz Quran itu gimana ya Kak? Oke, untuk Hafiz Quran nanti itu aku juga kurang tahu detailnya gimana. Nanti bisa cek di website PMB UNY. Nanti kalau misalnya kalau nggak salah itu deket-deket UTBK, websitenya bakalan diperbaharui. Gimana nanti persyaratan untuk yang terbarunya gimana untuk PMB tahun 2021 ini nanti. Oke, seperti itu teman-teman. Oke nih Mbak, ada yang bertanya lagi nih Mbak dari Jenikan Natasha Kansil. Kak, mau tanya dong, untuk bobot nilai jalur SBMPTN berbeda-beda setiap prodi atau bagaimana ya Kak? Oke, ini SBM atau SNMPTN ya? Maksudnya Jenika, sorry. Oh, paham. Oke, sorry. Ini mungkin maksudnya dari bobot skor UTBK-nya ya? Benar nggak bobot skor UTBK? Oh iya. Oke, tak jawab ya. Mungkin nih Mbak bisa jelasin khususnya di prodi BK bobot nilainya gimana Mbak? Terima kasih Mbak. Kalau aku kurang tahu kalau per jurusannya, tapi setahu aku malah per rumpunnya, Saintek sama Soshum. Kalau siapa Saintek itu mungkin bakal melihat lebih ke penilaian kuantitatif sama yang penalaran umum. Sedangkan yang Soshum tuh biasa lebih melihat ke yang PBU sama satunya apa sih aku lupa. Pokoknya sama satunya itu. Kalau yang penalaran umum sama kuantitatif itu lebih lebih berat di Saintek, sedangkan yang dua itu lebih berat di Sosumnya. Nah, kalau per jurusan sih kayaknya balik lagi lihatnya ke rumpunnya itu kalau selalu. Iya benar-benar. Jadi rumpunnya. Kalau BK sendiri nih boleh tahu nggak Mbak bobot penilaiannya di SBMPTN ini gimana? Soalnya kan kita ada TPA ya, TPS tahun ini. Gimana Mbak untuk BK sendiri? Oh ya, tak kasih tahu lagi ya. Kalau buat bobot itu tuh sebenarnya juga nggak ada yang fix yang pasti gitu loh. Waktu ini kan cuma analisis aja. Kayak dilihat dari pengalaman dulu terus dianalisis kan muncul kesimpulan kayak gini. Nah, tapi itu juga nggak apa ya, nggak valid, nggak verified sama LTMPT-nya gitu loh. Kayak soalnya kan aku dulu pernah lihat juga LTMPT tuh pernah ditanyain sama orang gitu bobot itunya tuh gimana. Tapi LTMPT itu nggak jawab gitu loh. Jadi sebenarnya kita juga nggak tahu pembobotannya itu seperti apa, bagaimana. Tapi kalau hasil analisisnya itu ya seperti itu tadi, lihat rumpunnya kayak gitu.
benar. Berarti kalau BK sendiri berarti lebih ke psikologi ya? Oke, next. Iya, Oke, beda sih sebenarnya dari psikologi. iya, iya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi? Masih ada waktu sedikit buat teman-teman. Mungkin satu atau dua pertanyaan lagi buat teman-teman yang masih pengen kepoin tentang bimbingan konseling. Terus apa sih konseling? Bimbingan konseling, gimana bimbingan konseling? Suka duka bimbingan konseling? Boleh share. Oke Mbak, aku mau nanya dari aku sendiri, boleh nggak Mbak? Eh, Oke. di prodi BK sendiri, ini menurut Mbak ya, suka dukanya Hmm. gimana nih Mbak? Udah satu semester, atau mungkin ada cutting-cutting yang cerita-cerita suka dukanya di prodi BK nih apa Mbak? Yang bikin Mbak nyaman di prodi BK dan dukanya di prodi BK nih apa aja Mbak? Boleh dong sharing-sharing. Jangan Mbak. Oke. Kalau aku boleh jujur, aku lebih baik sukanya sih. Kayak aku nggak tahu duka aku apa di BK, cuman kok sukanya tuh tak list dulu ya. Yang pertama, cutting. First of all, cutting UNY itu menurutku baik semua. Baik-baik, gak ada yang apa ya, gak ada yang kalau mungkin aku lihat dari cerita-cerita teman-temanku pas PKKMB ospek kemarin itu kayak mereka tuh tugasnya wah bejibun, nggak nggak masuk akal gitu loh, kayak wah seminggu 2 minggu tugasnya sebanyak itu. Kalau UN itu menurutku manusiawi, jadi cuttingnya tuh baik-baik kalau kataku, kayak nggak ada yang gila hormat apa sok senior itu, nggak ada sih kalau sejauh aku mencari ini. Jadi pertama cuttingnya tuh baik-baik beneran. UNY itu cuttingnya baik-baik. Maksudnya kalau secara universitas aja baik-baik, apalagi jurusan baik itu pasti insya Allah. Terus kedua tuh dosenku ya. Dosenku di BK itu uh, beliau-beliau ini tuh asik banget, kayak apa ya, kayak teman sendiri ya, meskipun kita juga harus hormat, kita tahu batasan, tapi kayak kalau jelasin tuh enak, beneran enak. Apalagi kalau BK tuh kayak relate sama kehidupan gitu loh. Dan makanya kalian masuk BK sini biar uh, bisa apa evaluasi diri juga gitu loh. Saya kan ada orang apa ada perkataan tuh, pokoknya ada orang bilang nggak mungkin mahasiswa BK sama psikologi itu bukan nggak rawat jalan. Jadi kayak mayoritas anak BK sama anak psikologi itu juga sekalian belajar, sekalian terapi diri sendiri gitu loh. Itu keuntungan kalian kalau masuk BK sama psikologi. Itu dari segi dosen ya. Terus kalau dari mata kuliahnya asik beneran. Jadi kalau kamu kayak sangat amat niat tertarik buat belajar yang psikologi terus BK gitu ya, materinya hampir sama sih. Tapi kalau BK kan lebih mengarah ke pendidikan, nanti aplikasi ke siswa bagaimana. Itu asik kok, beneran, serius. Kalian relate banget. Kamu bisa relate gitu loh. Apalagi dulu kan pernah pas jadi siswa SD, SMP, SMA gitu, bakal kayak evaluasi guru BK kamu sendiri, terus wah aku berarti besok gak kayak gini. Enaknya itu. Bukannya apa ya? Tugas tuh juga ya standar, tugas mahasiswa ya emang segitu. Apa ya kalau duka? Nggak ada sih kayaknya kalau dari aku, beneran. Ini nggak nutup-nutupin, tapi emang aku enjoy, senang aja gitu. Iya bener ya Mbak ya. Emang kalau misalnya dari awal kita minat, kita senang sama prodinya, apalagi di lingkungan kita emang benar baik-baik, emang bikin nyaman ya. Seperti tadi kata Mbak Kartinya, emang kalau khusus Iya. Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri, cuttingnya itu memang benar baik-baik. Dan kalau ada cutting yang aneh-aneh, itu bisa kalian laporin aja sama Hima, atau mungkin nanti ada advokasi, atau mungkin ke BEM atau kemana. Itu khususnya ke Hima ya, nanti ke Hima kalian bisa laporin aja biar nanti Hima atau cuttingnya yang lain yang ngurus. Jadi menurut aku selama di UNY satu semester di Fakultas Ilmu Pendidikan sendiri khususnya katanya baik-baik dan nggak ada yang aneh-aneh. PKKMB juga nggak ada yang aneh-aneh, nggak ada yang nyuruh pakai ikat pinggang. Itu Iya nggak ada. bener banget, kalau nggak ada yang gila hormat pokok. Gila aku Ya. sayang sama cutting UNY. Yang penting kaliannya sendiri sopan, santun, Iya. baik, itu pasti cuttingnya baik-baik juga sama kalian. Oke. Oke, sepertinya nggak ada bertanya lagi ya karena udah jam 9 juga nih Mbak. Udah pada ngantuk. Iya. Ini malam nih ya.
Iya, gak apa-apa nih Mbak, malam minggu sambil sharing session. Wah gila, bermanfaat banget tuh malam minggunya. Gak Iya. sia-sia, gak cuma nongkrong-nongkrong. Lagi, apalagi lagi corona ya Mbak ya. Oh, Nongkrong-nongkrong mending malah. stay at home. Iya, bener-bener stay at home, stay with us, sharing session, dapat ilmu lagi. Cuman duduk, dengerin, bisa tanya jawab, diskusi sama rekannya. Oh, that bener-bener mantap lah. Oke lah, kita udah masuk ke sesi 2. Sesi 1 udah tadi penjelasan, sesi kedua. Dan kita masuk ke penutup nih Mbak. Oke, boleh Mbak. Untuk menutup sesi session hari ini, boleh Mbak berikan closing statement Mbak. Silakan Mbak. Oke. Apa ya, jujur aku nggak pandai yang kayak gini memotivasi itu. Aku beneran merasa tidak bisa memotivasi orang lain, soalnya aku sendiri merasa nggak bisa memotivasi diri sendiri. Apa ya, kalian tuh kalau beneran pengen dapat sesuatu ya diusahain, jangan duduk diem, aku pengen itu, aku pengen masuk jurusan ini, aku pengen masuk kampus ini. Kayak nggak bakal bekerja seperti itu. Nah, camkan deh, kalian tuh kalau mau dapat sesuatu tuh harus diusahain. Dan kalau kamu mendapatkan sesuatu yang itu dengan benar usaha, keringat darah, mata air penghabisan gitu, itu kamu bakal apa ya, kayak nge-treasure itu bener-bener, kayak itu tuh dijaga bener-bener. Kamu bakal merasa kayak itu suatu kebanggaan, itu pride. Jadi kalau kalian pengen bangga sama diri sendiri, itu ya itu, maka berusahalah. Itu sih kataku. Yap, and that's it. Bismillah. Buat yang muslim, ngawalin satu pakai bismillah. Itu aja biar berkah. Sekolah saya bilangnya alhamdulillah. Oke, mungkin gitu. Kalau ya Allah bilang aku nggak bisa yang seperti ini. Mantap. Iya, keren. Semoga bermanfaat ya sharing session kita di malam minggu ini, di malam minggu yang cukup cerah. Dan seperti yang tadi katakan Mbak Cipta, always start with Bismillah dan selesaikan dengan Alhamdulillah apapun hasilnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau sharing, ikut sharing session di malam minggu ini, yang mau meluangkan waktunya bersama Mbak Cipta, narasumber kita di minggu ini. Terima kasih juga buat Mbak Cipta Pradipta sudah mau menemani. Oke. Terima kasih banyak buat teman-teman. Maaf apabila ada kesalahan, maaf apabila ada salah-salah kata dari aku, dari Mbak Cipta, aku mewakili. Terima kasih dan semoga kita sehat selalu, tetap semangat buat teman-teman. Semoga kita bisa bertemu di minggu depan bersama narasumber yang lain di seri session selanjutnya. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh dipersilakan untuk keluar dari. Terima kasih buat Mbak Cita juga. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah mau mendengarkan apa yang aku ucapkan hari ini.